Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 41 ayat 29 sampai 32. Ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Ketika Allah memiliki suatu rencana bagi umat manusia, Dia akan memakai berbagai macam cara dan sarana untuk menyampaikan rencananya. Allah memiliki berbagai macam bahasa untuk menyampaikan rencana dan kehendaknya kepada umat manusia. Terkadang Allah berbicara langsung kepada orang tertentu. Terkadang Allah memberikan penglihatan untuk menunjukkan rencananya bagi orang tertentu di masa depan. Acap kali Allah menunjukkan apa yang akan dilakukannya kepada anaknya di waktu mendatang dengan memberikan gambaran untuk mempersiapkannya menghadapi situasi yang berbeda sama sekali. Gambaran tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang diberikan juga untuk menunjukkan bahwa ketika seseorang atau sekumpulan orang menghadapi suatu situasi tertentu di dalam kehidupan, itu bukan kebetulan, merupakan bagian dari rancangan Allah. Allah bukan hanya sekedar mengetahui terlebih dulu segala sesuatu, tetapi berperan aktif dalam mengatur dan mengendalikan alam semesta, termasuk sejarah manusia. Tetapi Allah tidak selalu menyatakan maksudnya dengan jelas kepada semua orang. Bahkan ketika pribadi kedua dari Allah Tritunggal datang ke dunia dalam wujud manusia berdaging, seringkali berbicara kepada banyak orang melalui perumpamaan yang tidak selalu bisa dimengerti maknanya oleh pendengarnya. Alasan dilakukannya hal itu karena hanya kepada orang percaya diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada orang tidak percaya tidak diberikan karunia mengerti pemerintahan Allah atas umat manusia. Orang-orang yang tidak diberikan karunia untuk memahami pemerintahan Allah atas dunia tidak akan bisa mengerti walaupun mendengarnya. Orang-orang yang tidak diberikan karunia untuk memahami pemerintahan Allah atas umat manusia tidak akan bisa mengerti walaupun mendengar suara Allah. Fir'aun mengalami mimpi yang sangat aneh. Dia melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Binatang herbivora berubah menjadi karnivora kanibal. Kemudian Fir'aun mengalami mimpi aneh kedua kalinya. Dia melihat 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur menelan 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tumbuhan memakan tumbuhan lainnya. Mimpi aneh yang tidak biasa itu menyebabkan penguasa Mesir menjadi gelisah keesokan harinya. Kondisi tidak nyaman yang merupakan kombinasi dari kekhawatiran dan ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kegelisahan Fir'aun mendorongnya memanggil orang-orang pintar yang diharapkan mampu menerjemahkan mimpinya. Tetapi tidak satu pun yang bisa memahami mimpi itu. Fir'aun menjadi semakin gelisah karena tidak ada satupun para cerdik pandai Mesir yang mampu menerangkan mimpi anehnya. Atas rekomendasi juru minuman istana yang pernah ditolong menerjemahkan dengan akurat mimpi aneh yang dialami 2 tahun sebelumnya, Fir'aun lalu memanggil Yusuf yang masih di dalam penjara. Ketika bertemu Yusuf, Fir'aun menyanjung reputasi Yusuf mengartikan mimpi. Sanjungan Fir'aun atas kemampuan khusus Yusuf itu dijawab dengan jelas sesuai dengan keyakinannya bahwa Allah sendiri yang memberikan kemampuan itu dan akan menjelaskan maknanya kepada Fir'aun. Fir'aun lalu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Atas mimpi aneh Fir'aun, Yusuf menjelaskan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun kelimpahan dari hasil pertanian, 7 tahun kemakmuran ekonomi dari hasil tanah Mesir. Tetapi 7 tahun panen besar itu akan segera disusul dengan 7 tahun paceklik. 7 tahun kemakmuran ekonomi akan segera diikuti dengan 7 tahun krisis ekonomi. Dua kondisi berkebalikan akan terjadi bergantian dalam kurun waktu 14 tahun ke depan. Dengan menyampaikan apa yang akan terjadi kepada Mesir dan sekitarnya dalam 14 tahun berikutnya,
Allah menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya penonton pasif atas segala sesuatu yang terjadi di dunia. Allah bukan hanya mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang, tetapi tanpa kuasa mengendalikan apa yang akan terjadi. Allah menunjukkan bahwa dirinya memegang kendali penuh atas apa yang akan terjadi di alam semesta. Allah menunjukkan bahwa dirinya berkuasa penuh menentukan apa yang akan terjadi, keadaan baik maupun keadaan sulit, kepada umat manusia. Dengan menyampaikan rencananya kepada umat manusia, Allah ingin supaya umat manusia mengambil langkah yang diperlukan dengan bijak sebagai persiapan menghadapi 14 tahun ke depan yang berfluktuasi. Dengan menyampaikan rencana Allah bagi dunia melalui kemampuan khusus yang diberikannya, Yusuf telah menempatkan dirinya sebagai penyampai suara Allah. Karena Allah berbicara kepadanya, maka Yusuf mampu menjelaskan maksud Allah kepada Mesir. Orang percaya adalah orang yang mendapatkan karunia kehidupan kekal dari Allah dengan ditarik datang kepadanya. Orang yang telah diadopsi Allah sebagai anak-anaknya ini memiliki keistimewaan untuk mendengarkan kebenaran Allah. Kesempatan mendengarkan kebenaran Allah merupakan suatu keistimewaan karena tidak setiap manusia di bumi mendapatkan kesempatan yang sama. Kesempatan untuk mendengarkan kebenaran Allah dibarengi dengan kesempatan untuk mengerti kebenarannya. Keistimewaan untuk memahami kebenaran Allah berarti kesempatan untuk memahami rancangannya bagi dunia ini. Setiap orang percaya memiliki fungsi kenabian, kewajiban untuk menyampaikan kebenaran Allah kepada umat manusia. Keistimewaan untuk memahami kehendak dan rancangan Allah bagi dunia ini perlu ditindaklanjuti dengan menerangkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak memahami kehendak Allah bagi diri mereka dan dunia.